Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di Matematika Peminatan kelas 11 MIPA. Pada pertemuan ketiga kita, kali ini kita akan bahas tentang persamaan trigonometri. Oke, kita lanjut saja ke materi. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Nah, penyelesaian persamaan trigonometri. Jadi, persamaan trigonometri itu dapat diselesaikan dengan mengubah bentuk persamaan ke bentuk umum. Ada sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, atau tan X sama dengan tan A. Yang pertama, penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Jadi, ada dua satuan di trigonometri itu. Yang pertama adalah satuan derajat, yang kedua adalah satuan radian. Nah, sudut dalam satuan derajat itu persamaannya sin X sama dengan sin A derajat. Nah, penyelesaiannya X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Karena ini dalam satuan radian ya. Jadi 360 derajat. Atau, jadi ada dua rumus di sini. X sama dengan 180 derajat dikurangi A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, K di sini adalah konstanta yang mana anggotanya adalah anggota bilangan bulat. Jadi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Selanjutnya sudut dalam satuan radian. Ya, tadi satuan derajat, sekarang satuan radian. Sin X sama dengan sin A. Maka X sama dengan A ditambah K kali 2V. Nah, 2V ini adalah dalam satuan radiat untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuknya sin X sama dengan sin A. Atau X sama dengan yang tadinya 180 derajat dalam bentuk derajat satuannya. Kalau bentuk radian, maka di sini diganti dengan nilai V dikurangi A ditambah K kali 2V. Ya, gitu ya perbedaannya. Yang satu bentuknya derajat dalam 360 derajat satuannya, ya. Dan dalam bentuk radian adalah 2V. Ya, 180 derajat dalam bentuk derajat dan V dalam bentuk radian. Kita lihat contohnya di sini. Tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin negatif 30 derajat. Ya, penyelesaiannya karena ini sin X sama dengan sin A, maka A-nya adalah min 30 derajat. Nah, atau negatif 30 derajat. Di sini sin X sama dengan sin negatif 30 derajat. Ya, berarti A-nya negatif 30 derajat. Maka X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ingat, Kak, tadi adalah konstanta yang mana anggotanya adalah anggota bilangan bulat. Boleh itu positif, negatif, ataupun 0. Kita ganti nilai K-nya. Atau X sama dengan, jadi ada dua rumus. Nah, yang pertama A ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua 180 derajat dikurangi A ditambah K kali 360 derajat. Nah, maka X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 210 derajat. Nah, didapat dari 180 derajat dikurangi min 30 derajat ya. Jadi 180 derajat ditambah 30 derajat, hasilnya adalah 210 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, ingat penyelesaiannya sin X sama dengan sin A, maka X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi A derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini kalau dalam bentuk satuannya derajat. Kalau dalam bentuk satuannya radian, artinya 360 derajat diganti dengan 2V dan 180 derajat diganti dengan V. Gitu ya. Nah, lihat penyelesaiannya. Di sini ada untuk X sama dengan, ini rumus yang pertama ya, A ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, K-nya karena ini bilangan bulat, boleh
dimulai dari 0. Saya akan mulai dari 0. K sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Awas, yang diselesaikan adalah dalam bentuk perkalian dulu ya, karena di sini operasinya ditambah dan dikali. Maka 0 kali 360 derajat adalah 0 ya, ditambah min 30 derajat, hasilnya adalah min 30 derajat. Yang K sama dengan 1, maka X sama dengan, jadi K-nya diganti dengan 1 ya. X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ya, 360 derajat dikurangi 30, maka 330 hasilnya. Nah, itu. Kalau kita mulai dengan K sama dengan 2, maka itu lebih dari 360 karena interval dari soal ini adalah 0 sampai 360 derajat. Nah, yang kedua adalah untuk X sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, K sama dengan 0, maka X sama dengan 210 derajat ditambah 0 kali 360. Maka 210 ditambah, karena 0 kali 300 adalah 0, 0 ditambah 210 hasilnya adalah 210. K sama dengan 1, maka X sama dengan 210 ditambah 1 kali 360. 1 dikali 360 adalah, bukan 470 ya, tapi 570, maaf, ini salah ketik. Jadi 210 ditambah 360 adalah 570. Nah, nilai X yang memenuhi ya, interval X-nya lebih besar dari sama dengan 0 derajat dan lebih kecil dari sama dengan 360 derajat adalah 210 dan 330. Kenapa min 30 derajat tidak masuk ke dalam interval? Karena interval di sini batasannya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Maka min 30 derajat dan 570 derajat itu tidak masuk ke dalam bentuk atau penyelesaian dari persamaan. Jadi himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin negatif, maaf ya, negatifnya ketinggalan. Negatif 30 derajat adalah 210 derajat dan 330 derajat. Lanjut ke persamaan cos X sama dengan cos A. Nah, masih sama, ini ada dua persamaan ya. Yang pertama itu dalam satuan sudutnya derajat, yang kedua dalam radian. Kita lihat dulu dalam bentuk satuan derajat. Nah, cos X sama dengan cos A derajat. Nah, untuk cos itu penyelesaiannya ini plus minus A derajat ya. Jadi plus A derajat ditambah K kali 360 derajat, atau min A derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi plus minus di sini. Nah, sudut dalam radian. Nah, cos X sama dengan cos A, maka X sama dengan plus minus A ditambah K kali 2V. Ya, X sama dengan A ditambah K kali 2V, atau X sama dengan negatif A ditambah K kali 2V. Kita lihat contohnya. Tentukan penyelesaian persamaan cos 2X sama dengan cos 120 derajat. Jawab. Cos 2X sama dengan cos 120 derajat. Nah, berarti di sini adalah 2X ya. Karena koefisiennya adalah 2, maka kalau dia koefisiennya 5, maka di situ 5X ya, dan seterusnya. Cos 2X sama dengan cos 120 derajat. Nah, maka 2X sama dengan, nah, karena A-nya adalah 120, maka kita tuliskan di sini 2X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau 2X sama dengan min 120 derajat, karena ini cos ya, kosinus, nilai A-nya adalah plus dan min. Jadi dua rumus. 2X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, atau di sini persamaannya 2X
ini sama dengan 120 derajat. Maka X sama dengan 120 derajat dibagi 2. Hasilnya adalah 60. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah K kali. Nah, ini juga sama. Yang 360 juga dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 180. Jadi kalau dia dibagi dengan 3, ya tinggal kita selesaikan saja. Kalau di sininya 3X, maka semuanya dibagi dengan 3. Ruas kiri dengan ruas kanan kita bagi dengan 3. Kalau 5X juga sama, ruas kiri dengan ruas kanan dibagi dengan 5. Karena di sini adalah 2X, maka 120 kita bagi dengan 2, dan 360 juga kita bagi dengan 2. Atau X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 180. Itu sama dengan yang di atas ya. Hanya bedanya yang di atas adalah nilainya positif, yang di bawahnya adalah nilainya negatif. Nah, ini persamaannya cos X sama dengan cos AX-nya sama dengan A plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif A ditambah kali 360 derajat. Oke, penyelesaiannya untuk X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, K-nya ini saya akan masukkan nilai 0. Maka X sama dengan 60 derajat ditambah K. K-nya 0 kali 180 derajat. Maka 0 kali 180 derajat 0. 60 ditambah 0 sama dengan 60. Karena ini bentuknya derajat, maka kita tuliskan derajatnya. K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 180. Ya. 1 kali 180 adalah 180, ditambah 60 derajat, itu sama dengan 240 derajat. Nah, K sama dengan 2, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 2 kali 180. 2 kali 180 adalah 360, ditambah dengan 60 derajat. Nah, hasilnya adalah 420. Nah, untuk X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka K-nya saya ganti dengan 0. X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan negatif 60 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan 120 derajat. Karena 180 derajat dikurangi 60, hasilnya adalah 120. Nah, nilai X yang memenuhi 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah disusun dari interval yang mencakup dari 0 derajat sampai 360 derajat ya nilai X-nya. Dari yang paling kecil dulu. Di sini ada 60 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Kenapa negatif 60 tidak masuk ke dalam interval? Ya, tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian, maka karena dia tidak atau bukan merupakan anggota dari interval tersebut, karena intervalnya dari 0 derajat sampai 360 derajat ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah cos 2x sama dengan cos 120 derajat adalah 60 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat. Itu persamaan cos X sama dengan cos A. Sekarang kita ke tangan penyelesaian persamaan tangan X sama dengan tan A. Nah, sudut dalam satuan derajat ini masih sama derajat dengan radian ya. Nah, untuk tan itu hanya satu saja persamaannya. Tan X sama dengan tan A derajat. Maka X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, bedanya kalau tadi sin dan cos adalah dalam satu putaran penuh 360 derajat. Nah, kalau di tan itu hanya 180 derajat. Maka X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, sudut dalam radian tan X sama dengan tan A. Maka X sama dengan A ditambah K kali dengan V. Contoh soal.
Tentukan penyelesaian persamaan tan 3x dikurangi 45 derajat sama dengan tan 60 derajat. Berarti yang 3x dikurangi 45 derajat adalah x-nya dan 60 derajat adalah a-nya. Nah, intervalnya ini dari 100 sampai 360 derajat. Jawab, tan 3x dikurangi 45 derajat sama dengan tan 60 derajat. Karena ini adalah dalam bentuk derajat satuannya, maka kita selesaikan dalam persamaan derajat. Nah, 3x dikurangi 45 derajat sama dengan 60 derajat tambah k kali 180 derajat. Nah, 3x, 45 ditambah 60 derajat. Nah, 45 itu dari negatif 45 ya. Negatif 45 derajat. Jadi 45 derajat tambah 60 derajat tambah k kali 180 derajat. Hasilnya adalah 3x sama dengan 45 derajat ditambah 60 derajat adalah 105 derajat ditambah k kali 180 derajat. Hasilnya 3x sama dengan 105 derajat. Berarti 105 derajat kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 35 derajat. X sama dengan 35 derajat ditambah K kali 60 derajat. Penyelesaiannya tan X sama dengan tan A. X sama dengan A ditambah K kali 180 derajat. Ya, ingat hanya satu ya untuk tan. Itu A ditambah K kali 180 derajat. Atau dalam bentuk radiannya A tambah K kali V. Ya. Penyelesaiannya untuk X sama dengan 35 derajat ditambah K kali 60 derajat. Nah, 60 derajat itu tadi dari dibagi 3 ya. 180 derajat dibagi 3. K sama dengan 0, maka X sama dengan 35 derajat ya. 35 derajat ditambah 0 kali 60 derajat sama dengan 35 derajat. K1 ya, K-nya sama dengan 1, ini berarti ganti 1. X sama dengan 35 derajat ditambah 1 kali 60 derajat sama dengan 95 derajat. K-nya 2 berarti ganti dengan 2. X sama dengan 35 derajat tambah 2 kali 60 derajat sama dengan 155 derajat. K sama dengan 3, maka X sama dengan 35 derajat tambah 3 kali 60 derajat sama dengan 215 derajat. Dan K sama dengan 4, maka X sama dengan 35 derajat ya. 35 derajat tambah 4 kali 60 derajat. Hasilnya adalah 275 derajat. Dan K sama dengan 5, maka X sama dengan 35 derajat tambah 5 kali 60 derajat sama dengan 335 derajat. Nah, kalau kita lanjutkan sampai K sama dengan 6, itu lebih dari 335. Nah, kita lihat di sini intervalnya 100 sampai dengan 300 derajat ya. Maka cukup sampai K-nya sama dengan 5 saja, itu sudah melebihi dari 300 derajat. Nah, kita ambil yang masuk ke dalam interval di sini karena intervalnya 100 sampai 300 derajat. Maka yang kita ambil adalah 155 derajat, 215 derajat, dan 275 derajat. Jadi himpunan penyelesaian untuk tan 3x dikurangi 45 derajat sama dengan 60 derajat. Ya, untuk intervalnya 100 sampai dengan 300 ya, adalah 155 derajat, 215 derajat, dan 275 derajat. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang persamaan dari trigonometri yang bentuknya sederhana. Cos dari sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, tan X sama dengan tan A. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita beralih ke grup WhatsApp Matematika Peminatan. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.